Boleh dikupas dulu nggak? Apa sih yang berbeda di PPDB 2023 ini? Jadi PPDB-nya belum dibuka, belum di kick off kan, tapi sudah menutup pendaftaran. Kenapa? Berarti animo masyarakat begitu luar biasa. PPDB ini kan selalu jadi momen yang ditunggu ya Pak. Iya. Jangankan dari bulan Mei nih, dari bulan Januari pun sudah berdatangan orang tua yang menanyakan juknis, kapan dibuka, sepenasaran itu. Yang beda satu mungkin nanti dari proses pendaftaran yang berbeda. Masa sanggah verifikasi. Pak, biasanya masa sanggah itu untuk pendaftaran ASN. Tahun ini sekolah juara untuk semua. Sekolah juara untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Cadisdik, bertemu lagi dengan saya di podcast Cadisdik 6, media informasi dan edukasi. Memasuki tahun ajaran baru, tentu saja banyak sekali informasi yang ditunggu-tunggu oleh para peserta didik yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA, SMK, dan SLB. Nah, hari ini sudah hadir bersama kita narasumber pembicara yang terpercaya di bidang PPDB karena beliau ini terlibat langsung dalam proses penerimaan peserta didik baru di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Siapa dia? Beliau adalah Bapak Rahmat. Udah pada tahu dong, udah nggak asing lagi. Tapi Bapak, untuk lebih afdolnya, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih undangannya ya. Iya, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di kesibukannya yang luar biasa. Pak, kita tuh mau ngobrol tuh dari bulan kemarin. Udah ada belum bulan kemarin juknisnya? Oh, sudah. Masih draft. Masih draft. Udah penasaran banget, baru draft aja udah penasaran. Nah, Bapak boleh dong dikenalin. Bapak ini siapa, sepak terjangnya seperti apa, dan di panitia PPDB provinsi itu sebagai apa? Saya nama Rahmat Hidayat ya. Sehari-hari bertugas menjadi pengawas satuan pendidikan, pengawas sekolah SMA di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6. Di kepanitiaan PPDB Jabar 2023, saya bertugas menjadi wakil koordinator PPDB di tingkat provinsi. Wakil koordinator PPDB di tingkat provinsi 2023 ya Pak ya. 2023. Nih para peserta didik, calon peserta didik dan orang tua juga seluruh guru yang ada di cabang Dinas Wilayah Pendidikan 6. Valid banget nih informasi yang akan Bapak sampaikan, jadi no skip ya. Pak, PPDB ini kan selalu jadi momen yang ditunggu ya Pak. Jangankan dari bulan Mei nih, dari bulan Januari pun sudah berdatangan orang tua yang menanyakan juknis, kapan dibuka, sepenasaran itu. Nah Pak, boleh dikupas dulu nggak, apa sih yang berbeda di PPDB 2023 ini dibandingkan PPDB tahun sebelumnya? Iya, secara umum PPDB 2023 itu sebetulnya banyak samanya ya. Karena peraturan yang digunakan kan sama. Jadi kita masih menggunakan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021. Kita juga masih menggunakan peraturan Gubernur nomor 21 tahun 2022 pengganti Pergub nomor 29 tahun 2021. Jadi secara umum sama. Lalu yang beda apa? Yang beda satu mungkin nanti dari proses pendaftaran yang berbeda. Kalau tahun lalu website saja, kita daftar hanya menggunakan website. Tahun ini khususnya di tahap 2 kita akan menggunakan super aplikasi Sapa Warga. Jadi nanti peserta didik bisa daftar untuk yang tahap 2 karena kita bagi 2 tahap ya. Tahap 1 dan tahap 2. Di tahap 2 selain menggunakan website, tentu juga bisa menggunakan aplikasi Sapa Warga. Itu yang mungkin agak berbeda dari sisi bagaimana cara mendaftarnya. Oke, jadi kalau tahun kemarin kita masuknya satu aplikasi tahap 1, baik tahap 2. Betul. Kalau sekarang tahap 2-nya ada super aplikasi. Itu khusus untuk Jabar, Pak? Iya, karena aplikasi Sapa Warga kan punya Jawa Barat. Oke, luar biasa ya. Hebat ini. Hebat banget nih, patut dicontoh nih. Betul. Jadi kalau untuk datanya sendiri nih Pak, kan berarti udah upload nih, proses upload di tahap 1. Ketika nanti misal tidak lolos di tahap 1 ke tahap 2, itu terkoneksi tidak datanya? Apa memang harus di-upload ulang? Oke. Yang pertama, tentu di awal setelah dibagi akun sudah kita bagikan 1 hari setelah pelaksanaan kick off.
Kick off PPDB 2023 ini sudah dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2023 di SMKN 4 Padalarang, Bandung Barat ya. Di KCD 6 nih tempatnya. Kemudian setelah pembagian akun, maka tugas daripada peserta didik adalah mengupload semua persyaratan. Baik itu dalam persyaratan umum maupun persyaratan khusus sebelum pelaksanaan pendaftaran dimulai. Jadi nanti pada saat pendaftaran tahap 1 itu langsung mulai pendaftaran, tidak lagi mengupload data yang diperlukan ya. Nah, apabila tidak lolos tahap 1 tentu pada tahap 2 itu bisa melanjutkan pendaftaran. Bisa melanjutkan pendaftaran meskipun dengan aplikasi yang berbeda. Sudah otomatis sudah terkoneksi, udah sinkron datanya. Sudah sinkron datanya. Bahkan kalaupun kita buka hari ini, kita buka aplikasi Sapa Warga, itu sudah muncul di sana hal yang baru tentang bagaimana proses pendaftaran PPDB. Sudah ada di Sapa Warga. Luar biasa. Nah, untuk Sapa Warganya sendiri, ini udah tersedia, harus diinstal di HP peserta didik masing-masing, di iOS, di Play Store. Nanti udah ada. Download itu menggunakan Android bisa ya, tinggal diambil saja dan nanti kita bisa melihat aplikasi Sapa Warga. Luar biasa. Dan aplikasi Sapa Warga ini kan sudah familiar sekali kan, RW sudah menggunakan seluruh RW di Provinsi Jawa Barat sudah menggunakan. Jadi sudah terbiasa sebetulnya warga menggunakan aplikasi Sapa Warga ini. Iya. Jadi memang aplikasi Sapa Warga ini bukan aplikasi yang baru ya, yang diciptakan khusus untuk PPDB ya Pak. Betul sekali. Lebih mudah ya Pak. Jadi nanti kalau misalkan ada siswa atau orang tua yang kesulitan, kalau bapaknya, mamahnya pernah menggunakan aplikasi itu mungkin udah tinggal melanjutkan ya, tidak gaptek lagi. Nah, berarti kalau ini nanti tidak harus dibantu oleh pihak sekolah atau memang harus dipandu mutlak? Kan proses pendaftaran kan ada dua ya. Bisa offline, bisa online. Bisa daring, bisa luring. Jadi dalam prosesnya nanti peserta didik akan mendaftar melalui dua cara tersebut. Tentu kalau tadi kita pilih jalur online begitu ya, jalur daring dalam jaringan, maka dua hal tadi kita gunakan, website maupun aplikasi Sapa Warga. Tapi kalau ternyata dia tidak punya HP, tidak punya laptop, tidak punya kuota dan lain sebagainya, bisa datang ke sekolah tujuannya untuk daftar secara offline. Untuk daftar secara offline sangat dipermudah sekali. Sekali. Saya penasaran nih Pak, kalau untuk PPDB online ini melalui aplikasi kan ya, melalui website, melalui aplikasi Sapa Jabar, ini hanya di Jabar aja udah menasional Pak. Sementara saya lihat baru di Jawa Barat. Tepuk tangan dong. Margi Cadis di Jabar juara lahir dan batin. Kan? Betul. Jabar ini menjadi pionir, menjadi penggagas, mudah-mudahan menjadi percontohan ya Pak. Betul. Karena mungkin ketika online ini banyak sekali keunggulannya ya Pak ya. Betul. Bapak apa sih yang menjamin dari PPDB dengan dilaksanakan secara online? Apa jaminan untuk masyarakat? Yang pertama jelas aplikasi yang kita gunakan itu sudah sangat settle ya, sudah sangat luar biasa lah. Kita sudah gunakan beberapa kali, beberapa tahun dan aman begitu. Kemudian yang kedua ya tentu kita menjunjung betul prinsip PPDB. Ada di Permendikbud 1 2021 bagaimana 3 prinsip PPDB kita betul-betul gunakan, yaitu objektif, transparan, dan akuntabel. Sehingga nanti dalam prosesnya ini menjadi arahan yang secara tidak langsung sesuatu hal yang memang harus kita lakukan. PPDB itu seperti itu. Prinsipnya tadi adalah transparan, akuntabel, dan objektif. Pak, ada nggak slogan nih jargon PPDB? Kan tahun kemarin tuh ada nih dibumingkan. Sekarang apa tahun ini? Jelas ada. Kita setiap tahun selalu membuat tagline yang kita usung sama-sama. Tahun ini sekolah juara untuk semua. Sekolah juara untuk semua. Luar biasa. Nah, ketika berbicara tentang sekolah juara untuk semua, ada perbedaan nggak nih Pak untuk sekolah swasta dan negeri? Kan biasanya nih Pak, orang tuh berbondong-bondong ke negeri. Pokoknya saya harus masuk di sekolah negeri favorit, di sekolah negeri yang grade-nya A. Nah, tahun ini gimana Pak? Ketika tadi bilang bahwa sekolah juara, berarti tidak ada perbedaan dong sekolah negeri dan swasta dalam sistem PPDB kali ini. Dalam sebutannya nanti sekolah pilihannya. Sekolah pilihan. Jadi sekolah pilihannya SMA, SMK, SLB. Tidak disebutkan negeri atau swasta. Tidak disebutkan. Pilihannya SMA, SMK, SLB. Contoh misalnya kita gunakan jalur afirmasi di tahap 1. Afirmasi itu kan ada 3, KTM,
peserta didik berkebutuhan khusus, kemudian kondisi tertentu. Iya. Jadi KETM nanti 12% kuotanya, PDBK nanti jumlahnya 3%, kemudian kondisi tertentu itu 5%. Nah, di sana pilihannya siswa boleh memilih 3 sekolah. Boleh memilih 3 sekolah. Iya, jadi bisa memilih 2 SMA negeri, 1 swasta. Itu untuk pilihannya. Oke. Untuk SMK pun 2, bisa juga sekolahnya SMK negeri dan SMK swasta. Tapi mutlak Pak, dari urutan pertama harus negeri dulu nggak? Oh, tidak mesti, tidak oke. mesti. Jadi sangat mungkin kalau ternyata memang swasta tersebut masuk di sistem, kemudian memang anaknya sudah ingin memilih ke sana, sangat memungkinkan pilihan pertamanya tentu SMA swasta atau SMK swasta begitu. Karena banyak ya, termasuk di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6, banyak sekolah-sekolah swasta memang menjadi tujuan awal anak untuk masuk. Jadi tidak sedikit nih di cabang Dinas Wilayah 6 ini yang sekolah swastanya justru menjadi favorit. Bahkan ada beberapa sekolah swasta yang sudah tutup pendaftaran ketika Saking penuhnya. ketika PPDB belum dibuka. Luar biasa. Jadi PPDB-nya belum dibuka, belum di kick off kan, tapi sudah menutup pendaftaran. Kenapa? Berarti animo masyarakat begitu luar biasa. Kepercayaan masyarakatnya juga luar biasa. Berarti kalau misalkan seperti itu tidak masuk di sistem ya, karena sudah tidak bisa dipilih atau gimana? Berarti kan dia melakukan jalur pendaftaran secara offline. Dia sendiri tidak ikut dalam sistem. Tidak apa-apa, tidak menjadi masalah. Tapi ini kan bagian tak terpisahkan dari pemerintah untuk menggandeng swasta agar sama-sama. Karena kita kan tahu bahwa tugas mencerdaskan kehidupan bangsa itu tugas kita semua. Setuju, Pak. Gitu. Apalagi menciptakan generasi emas Indonesia. Luar biasa. Yang menarik itu Pak, yang saya garis bawahi adalah bahwa sekolah swasta pun oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat diberikan kesempatan yang sama untuk merekrut calon siswanya. Betul. Luar biasa Pak. Pak, tadi kan berkaitan dengan, tadi udah masuk kuota ya Pak, jalur. Tadi udah masuk kuota dan jalur penerimaan. Boleh dong diceritakan lagi jalur apa, berapa jalur, berapa tahap, dan kuotanya seperti apa? Pendaftaran PPDB SMA dan SMK, ya ini kenapa SLB tidak dimasukkan, kan dikecualikan. Jadi untuk SLB dikecualikan karena dia memberikan satu proses pelayanan pendidikan, layanan khusus di dalam prosesnya. Pendidikan khusus dan layanan khusus ya. Pendaftaran itu kita mulai di tahap 1 itu tanggal 6 Juni sampai dengan 10 Juni 2023. Ya. Untuk SMA itu ada jalur yang bisa diikuti. Yang pertama jalur afirmasi, kemudian jalur perpindahan tugas, kemudian jalur prestasi. Kalau SMK afirmasi, prioritas terdekat, perpindahan tugas, prestasi kejuaraan dan persiapan kelas industri. Tahap 2-nya kita akan laksanakan di tanggal 26, 27 dan 28. 29-nya libur karena bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Tanggal 30-nya kita langsungkan lagi. Untuk SMA jalur zonasi, kemudian SMK jalur prestasi rapot umum. Gitu. Jadi 2 tahapan itu kita lakukan. 2 tahapan itu dilakukan, dan tadi dibilang Pak ada jalur prestasi untuk SMA ya. Itu prestasinya akademik, non akademik atau seperti apa? Betul. Baik SMA maupun SMK yang disebut dengan prestasi tentu adalah akademik dan non akademik. Jadi kita harus mengakomodir semua bakat, minat peserta didik ya, sehingga nanti dalam prosesnya kita bisa menggali dan mengoptimalkan potensi mereka, karena kita tahu semua peserta didik itu unik. Betul, setuju Pak. Tadi ada juga saya mendengar ada yang dinamakan jalur khusus. Apa sih Pak yang di 3 afirmasi itu? Ada KTM, ada kondisi khusus, mohon maaf. Kondisi tertentu itu kan dulu zaman COVID nih Pak. Untuk mereka-mereka yang penyintas. Nah, untuk setahun ini karena kan COVID sudah sama WHO sudah dinyatakan bebas ya Pak. Kondisi tertentu ini bisa dimasuki jalur apa nih? Di afirmasi itu kan kita bagi 3. 1 jalur KETM dengan jumlah kuota 12%. Kemudian peserta didik berkebutuhan khusus, PDBK, disabilitas, cerdas istimewa, bakat istimewa. Kemudian yang ketiga adalah jalur kondisi tertentu. Kondisi tertentu itu tentu COVID-19 ya, terutama orang tuanya yang terlibat penuh dalam satuan tugas pencegahan COVID-19 itu masih bisa menggunakan jalur itu. Kemudian juga bencana, seperti yang terjadi kemarin di Cianjur, gempa bumi yang cukup dahsyat. Tentu itu kita bisa juga gunakan terkait dengan itu. Dan itu apabila
peserta didik kita kesulitan dalam mengakses pendaftaran PPDB ini. Oke, jadi mungkin ketika dulu para penyintas COVID atau orang tuanya yang terlibat langsung mengurus COVID itu sendiri, nah sekarang mungkin bisa dialihkan untuk Cianjur Kota sendiri, Cianjur Kota ya Pak, nggak semua Cianjur. Kalau COVID-19 ya, COVID-19 kan sekarang sebetulnya kalau secara umum kita sudah bisa melihat ya, sepertinya sudah bebas begitu ya. Tapi masih ada kawan-kawan kita di dinas kesehatan yang masih bertugas menjadi Satgas COVID-19. Oh iya, masih ada memang ya. Oke Bapak, itu kan tadi untuk SMA. Nah Pak, saya penasaran untuk SMK. Tadi disebutkan ada jalur industri atau seperti apa itu Pak? Oke. Di SMK itu ada jalur persiapan kelas industri. Jalur persiapan kelas industri. Oke, seperti apa itu Pak? Jalur persiapan kelas industri ini barangkali di tahun ajaran baru SMK punya keinginan untuk membuka kelas industri. Oke, jadi baru ya, ini baru? Enggak, tahun lalu juga sudah kita buka. Bahkan kelas industri sudah ada. Di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 seperti SMK 4 Padalarang itu kan sudah membuka kelas industri dengan Aksio ya. Jadi tentu ini bagian dari upaya kita memperbanyak kelas industri nantinya. Nah, bagaimana anaknya kita siapkan melalui jalur persiapan kelas industri. Gitu. Berapa persen itu Pak? Melalui prestasi rapot itu ya nanti masuknya. Nanti ada bobot-bobot tertentu setiap jalurnya. Jadi misalnya untuk kelas yang sifatnya logam, pengolahan dan sebagainya, tentu nilai IPA-nya harus lebih besar dibandingkan dengan nilai bahasa atau IPS-nya. Tetapi kalau yang SMK-nya kaitan dengan sosial, tentu nilai bahasa dan IPS-nya akan lebih besar nilai pembobotannya dalam hal ini. Oke, pembobotannya. Tadi kan Pak kita udah berbicara tentang jalur masuk. Ada banyak sekali jalur masuk yang bisa dipilih sesuai dengan bakat, minat, keahlian anaknya itu sendiri. Juga tadi Bapak sudah menyebutkan tentang jangka waktu atau waktu pendaftarannya. Bapak luar biasa ya, istirahatnya cuma Idul Adha aja. Wah, Dinas Pendidikan ini luar biasa. Jangan dikira loh. Gimana Pak? Daring itu kan dari jam 8 pagi sampai jam 20.00. Betul. Berarti tanggal 28 itu malam takbiran kita masih menerima pendaftaran secara daring gitu. Totalitas tanpa batas. Lah itulah, betul. Pak, tapi kasihan nggak sih malam Idul Adha masih berputar pasti nelponin. Oh iya Pak, kalau ada yang kesulitan nih, ada hotline nggak? Oke, yang bisa dihubungi gitu kan, suka panik ya meskipun udah terbiasa dengan sosial media, sudah terbiasa dengan apa ya, dengan yang namanya aplikasi, takutnya teh malah nanti nyerbu IG komen. Nah, ada nggak sih wadah untuk para orang tua berkonsultasi apabila kesulitan nih selain di sekolah? Mungkin kalau sekolah mah terbuka ya, guru-gurunya 24 jam nih dari Disdik sendiri seperti apa? Kita punya pejabat pengelola informasi dan data, PPID. Jadi dari mulai satuan pendidikan itu ada PPID. Kemudian di cabang dinas itu ada PPID. Di provinsi juga ada PPID. Nomor kontaknya itu diupload di SOP. Muncul di website. Jadi nanti kita tinggal lihat kita perlu ke SMA berapa, misalnya kita perlu ke SMA Negeri 1 Lembang, maka akan muncul nomor kontak PPID-nya siapa. Dan itu dipastikan aktif nomor HP-nya. Dipastikan aktif ya. Soalnya Pak, sekarang tuh biasanya orang-orang tuh pengen instan karena lebih cepat katanya ketika diresponnya ada di komentar. Berarti nanti ditahan ya, kalau ada masalah nanti bisa menghubungi PPID-nya sekolah masing-masing. Insya Allah udah lancar ya Pak, karena itu udah pengalaman keberapa secara online gitu. Kita juga kan punya social miles yang lain kan. Dan itu nanti ketika misalnya kita ngetik PPDB misalnya Jawa Barat, itu nanti secara otomatis juga kita siapkan kemarin kita mencoba menyiapkan semacam robot penjawab begitu ya untuk yang sifatnya pertanyaan-pertanyaan umum begitu umum. Tapi ketika tidak bisa dijawab maka nanti akan tersambung ke nomor PPID-nya. Siapa yang bertanggung jawabnya nanti ada. Secanggih itu ya PPDB Jabar. Kita luar biasa ini, maka hebat sekali ya apresiasi untuk panitia dan kawan-kawan semua yang sudah berjuang. Kita ini bukan Superman ya, tapi kita adalah super team. Itu yang paling penting. Ulang lagi dong. Iya. Kalau udah kayak gini kan kita percaya banget ya mengenai sistem yang dikelola oleh Disdik. Oke, luar biasa ini. Bukan Superman, tapi super team 24 jam. Non-stop. Insya Allah. Soalnya
sering sampaikan, HP saya aktif 24 jam. Tuh, kan? HP-nya HP-nya bukan orangnya. Tapi waktunya bobo kan tidur. Oke, waktunya bobo tidur ya. Iya Pak, soalnya kan kalau misalkan masalah teknis itu kita nggak tahu ya, tidak bisa diprediksi, dan orang tuh kadang kalau teknisnya udah apa ya, udah memusingkan gitu, jadi nggak bisa berpikir jernih gitu, takut jadi kesana kemari. Nah sekarang udah ada PPID. Oke, terjawab Pak. Pak, tadi kan kita sudah berbicara jalur, kuota dan lain sebagainya. Nah untuk persyaratannya sendiri nih Pak, untuk tahun ini apa aja nih Pak yang menjadi syaratnya? Apakah berbeda atau sama saja? Kalaupun sama mungkin boleh disebutkan kembali. Oke, secara umum karena kita masih menggunakan aturan yang sama ya, tentu persyaratan juga tidak ada jauh beda dengan tahun yang lalu begitu ya. Jadi dari mulai ijazah, ijazah belum ada, surat keterangan lulus cukup. Belum juga punya, kartu peserta ujian sekolah bisa dipakai. Itu persyaratan umumnya. Akte kelahiran, kemudian KTP orang tuanya, gitu kan. Kemudian kartu keluarga, buku rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian nanti semua peserta didik orang tuanya akan mendownload surat tanggung jawab mutlak orang tua. SPJTM ya? Ya, yang ditandatangani di atas materai dengan konsekuensi apabila data yang dimasukkan palsu maka bersedia untuk diberikan sanksi. Gitu. Kemudian persyaratan khususnya tentu berbagai macam kartu yang terkait dengan program penanganan kemiskinan. Ya, kartu Indonesia Sehat, kartu sembako murah, begitu ya. Kemudian surat tugas orang tua bagi yang perpindahan tugas maksimal itu 3 tahun. Kemudian surat keputusan Satgas Covid bagi afirmasi kondisi tertentu penanganan COVID-19. Keterangan domisili RT RW bagi afirmasi korban bencana alam, bencana sosial. Kemudian piagam atau dokumen prestasi yang lain yang nanti maksimal 5 tahun ke belakang atau minimal 6 bulan sebelumnya. Oke, jadi sangat dipermudah sekali ya Pak? Dipermudah sekali. Ya. Sudah aplikasinya luar biasa mudah. Ditambah persyaratannya nggak ada ijazah belum ada, ya udah SKL-nya belum ada, ya udah kartu UASnya aja diupload. Ya Pak, tadi saya setuju ketika ada domisili, karena memang ketika Cianjur kemarin dilanda gempa, pasti banyak sekali dokumen yang hilang Pak. Semua dokumen kemarin saja ketika saya datang ke Polsek, ke Polres, hilang ATM aja, mereka mah hilangnya tuh berbagai macam kartu. Nah sekarang mungkin bisa disederhanakan ya oleh Disdik tadi, bisa menggunakan domisili dan lain sebagainya. Pak, untuk ini Pak, untuk zonasi, nah sekarang kan zonasi itu masih menjadi primadona ya Pak. Untuk kuotanya sendiri sekarang masih seperti apa untuk zonasi? Zonasi itu adanya di tahap 2 untuk SMA ya. Kan dulu Pak waktu awal-awal ada zonasi radius berapa kilo, tahun kemarin udah berubah lagi. Nah sekarang seperti apa nih Pak? Untuk zonasi itu tahap kedua jumlahnya 50% minimal ya. Maka nanti zonasi ini dari tahap 2 50%. Nah, untuk tahun ini kita lagi-lagi menggunakan aplikasi untuk mengukur jarak lebih akurat lagi. Karena kita menggunakan Google yang berbayar untuk Google Map-nya ya. Sehingga nanti data yang dimasukkan itu bisa lebih akurat ya untuk memasukkan itu. Memang zonasi ini berapa sih jaraknya dari sekolahnya? Tidak ada batasan. Semua boleh mendaftar begitu ya. Tapi nanti akan di-ranking, akan diurutkan. Seperti apa prosesnya nanti dari mulai sesuai dengan kebutuhan. Misalnya nih, salah satu sekolah jumlahnya 12 kelas akan mengambilnya dengan 36, berarti 432. Kalau dikalikan 50% berarti 216. Nah, ketika 216 itu dicari jarak yang paling dekat sampai yang terjauh. Bisa jadi tahun ini jaraknya jauh karena mungkin pendaftarannya jauh-jauh. Bisa juga jaraknya dekat ke sekolah karena mungkin yang daftarnya dekat-dekat. Jadi tergantung pada orang tua yang mendaftar di mana alamatnya pada kakaknya tertera. Pada kakak yang tertera. Siap. Nah Pak, tadi kan kita udah bahas tuh banyak tentang SMA, SMK, jalur penerimaannya seperti apa, kapan, syaratnya seperti apa, kuotanya bagaimana. Untuk SLB nih Pak, kan Cadisdik ini mewadahinya membawahi SMA, SMK dan SLB. Nah, untuk jalur masuk PPDB SLB sendiri itu seperti apa Pak? Untuk jalur pendaftaran
PPDB ini dikecualikan untuk sekolah yang menyenangkan pendidikan khusus, sekolah yang menyenangkan pendidikan layanan khusus. Maka untuk SLB tidak dibatasi oleh jalur-jalur itu. Jadi boleh dengan bentuk-bentuk yang lain begitu. Bahkan umur pun di PPDB SLB kan tidak dibatasi berapa umurnya. Kalau pada usia di SMA dan SMA kan maksimal 21 tahun pada 1 Juli tahun berjalan, berarti tahun 2023 ini. Tapi untuk SLB tidak ada pembatasan. Jadi memang mereka melakukan proses layanan khusus, pendidikan khusus begitu. Oke, jadi untuk SLB memang skemanya, mekanismenya, juknisnya berbeda dengan PPDB SMA, SMK seperti itu ya Pak. Karena memiliki aturan tersendiri dan mereka pun untuk target siswanya juga berbeda dengan SMA, SMK yang dibatasi umur dan lain sebagainya. Oke Pak. Nah, masih ada yang ingin Bapak sampaikan nih terkait PPDB? Oke. Tahun ini yang baru lagi ya. Ini yang baru yang akan kita coba sesuai saran dari pihak Ombudsman. Kita di 2 tahap ini ada yang disebut dengan masa sanggah. Luar biasa ternyata. Masa sanggah verifikasi. Pak, biasanya masa sanggah itu untuk pendaftaran ASN, ya, PNS. Betul. Sekarang PPDB aja ada masa sanggah. Betul. Gimana nih Pak? Masa sanggah. Jadi nanti sesuai dengan arahan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 1 hari setelah proses pendaftaran PPDB, 1 hari setelah proses. Berarti kalau tahap 1 tanggal 6 ya, mulai betul. daftar. Maka tanggal 7 ketika sudah diverifikasi oleh verifikator di Satuan Pendidikan, maka peserta didik dapat menyanggah datanya apabila hasil verifikasi yang salah untuk diperbaiki. Ya. Luar biasa. Jadi nanti dilihat, kan ini bentuknya online ya. Nanti akan dilihat hasilnya ternyata ini salah nih. Nulisnya misalnya mau verifikasi salah, maka kita punya masa sanggah di tahap 1 maupun di tahap 2. Jadi 1 hari setelah mulainya pendaftaran, maka kita akan melakukan masa sanggah verifikasi namanya. Luar biasa, ini yang baru ya. Yang berbeda juga. Yang berbeda juga untuk tahun ini bahwa Disdik Jabar sudah menerapkan sistem masa sanggah. Nah, itu untuk pengumuman sanggahnya sendiri Pak, berakhir masa sanggahnya seperti apa? Kita kan melalui pengumuman hasil PPDB nanti. Jadi nanti pengumuman PPDB tahap 1 kan tanggal 20 Juni. Maka itu sudah selesai semua prosesnya. Masa sanggah ini diberikan waktu sampai dengan tanggal 12 Juni untuk tahap 1. Jadi 7 sampai 12 Juni dalam prosesnya. Jadi kita akan melihat seperti apa kawan-kawan kita yang daftar, anak-anak kita, adik-adik kita yang daftar ini di masa sanggah itu. Sebab tanggal 13, ini yang lain lagi ya. Tanggal 13 sampai dengan 15 Juni itu ada pemetaan afirmasi KETM. Pemetaan gimana tuh Pak maksudnya? Afirmasi KETM. Jadi kan tahap 1 itu ada KETM yang betul. 12% itu. Pilihannya kan boleh 3 tadi. Ya. Pilihan 1 SMA negeri, pilihan 2 SMA negeri. Bersedia disalurkan, maka akan disalurkan ke SMA swasta. Gitu. Berarti nanti KETM-nya akan di SMA swasta. Pemetaannya seperti itu. Iya, pemetaan ke swasta. Berarti nanti kalau ini masuk dalam sistem swastanya kan enak. Ya, makanya kita dorong tadi biar masuk ke sana gitu ya. Nanti dalam prosesnya kita akan melihat untuk memudahkan agar semua anak bisa sekolah. Semua anak bisa sekolah, Jabar juara lahir batin. Betul. Oke, jadi setelah masa sanggah itu nanti ada pemetaan afirmasi KETM. Gitu. Dan itu dilakukan oleh kepala SMA, SMK, negeri maupun swasta. Berbarengan rapatnya nanti. Tapi itu tidak bisa menolak ketika sudah dipetakan. Bisa menyanggah kembali. Misalnya nih ada anak Rahmat nih daftar nih. Ambil contoh yang sederhana aja ya. SMA 1 Cianjur, pilihan pertama, pilihan kedua SMA 2 Cianjur, pilihan ketiganya kan bersedia disalurkan. Iya, betul. Ketika bersedia disalurkan, maka bersedia disalurkan untuk ke SMA Pasundan 1 misalnya. Betul. Maka secara otomatis nanti dia akan disalurkan ke SMA Pasundan 1. Ketika dia sudah masuk bersedia disalurkan, maka akan dikunci. Ya, maka akan dikunci. Jadi setiap peserta didik yang sudah disalurkan, dia akan dikunci. Tidak bisa lagi daftar di tahap kedua. Termasuk peserta didik yang sudah diterima di tahap 1. Tidak bisa. Jadi misalnya nih saya tidak mau disalurkan, tetapi pilihan 1 SMA 1 Cianjur, pilihan 2 SMA 1 Cilaku. Betul. Maka diarahkan nanti masuk ke SMA 2 Cilaku. Kemudian dia ingin mencoba daftar tahap 2, tidak bisa. Selama dia belum mengundurkan diri di sekolah yang
tadi diarahkannya itu. Oke, jadi prosedurnya untuk nanti ketika disalurkan tidak bisa menerima, tidak mau menerima, mengundurkan diri dulu baru boleh daftar di tahap 2. Iya. Tapi jangan khawatir ya Pak, ketika disalurkan pun itu memang pilihan ketiga mereka. Betul. Jadi tidak akan jauh dari jarak tempat tinggal yang bersedia disalurkan ya? Ya, yang karena kan memang disalurkan itu ke pilihan ketiga ya Pak, betul Pak? Kepilihannya dia juga. Iya kan, betul. kepilihan dia. Jadi jangan khawatir disalurkannya lintas kecamatan mungkin, lintas kabupaten mungkin tidak, karena memang sesuai dengan pilihannya. Gitu. Berkaitan dengan yang tadi Bapak bilang nih sangat menarik, kan baru tahun ini ada yang namanya masa sanggah. Itu luar biasa ya Pak, orang tua siswa bisa menyanggah, bisa memperjuangkan haknya apabila ada yang salah. Nih untuk sistemnya sendiri nih seperti apa Pak masa sanggah? Apakah cukup komplain atau menyanggah di web, di aplikasi, atau bisa datang langsung? Kalau datang harus kemana dan seperti apa? Oke, jadi yang dimaksud dengan masa sanggah itu adalah masa sanggah verifikasi, itu yang pertama betul. Ya, masa sanggah verifikasi. Jadi waktunya itu kalau tahap 1, 7 sampai dengan 12 Juni. Berarti 1 hari setelah pendaftaran, ketika sudah diverifikasi oleh verifikator, maka langsung bisa dilihat. Ya, itu untuk melakukan sanggahan terhadap hasil verifikasi yang salah. Iya betul. Ya, untuk diperbaiki kembali oleh verifikator. Jadi, bagaimana bentuknya? Nah, apabila nanti kesulitan secara online, silakan datang ke sekolah tujuannya, pilihan pertamanya. Jadi datang saja, nanti ada verifikator yang akan membantu di satuan pendidikan untuk mengeksekusi ini. Jadi tidak perlu kalau misalnya secara online agak masih sulit, karena ini kan hal yang baru, hal yang belum terbiasa. Karena saya yakin nanti orang tua siswa kan satu memang agak berdekatan rumahnya dengan sekolah, jadi memungkinkan untuk bisa datang ke sekolahnya. Karena kan kita tahu sendiri, pendaftaran dari mulai proses pendaftaran itu PPDB itu dilakukan dengan 2 tahap. Jadi secara offline, online, bahkan ada semi online. Semi online gimana Pak? Semi online misalnya begini. Saya misalnya kemarin menemukan salah satu kasus di SMA di daerah Cianjur ya. Jadi ada siswa tempat tinggalnya itu blank spot. Blank spot, tidak terbaca tidak bisa ya, tidak bisa menggunakan berbagai macam aplikasi di sana di daerah itu. Bagaimana caranya? Ya bisa datang ke sekolah. Jadi di sekolah menyiapkan pirantinya, perangkat komputernya untuk daftar secara online. Jadi itu kan semi online gitu ya. Jadi online tapi ada di tempat gitu ya, offline itu. Jadi untuk memudahkan. Jadi sekarang segala macam cara kita lakukan agar peserta didik bisa mudah untuk daftar, memudahkan orang tua untuk bisa daftar. Jadi bisa datang langsung untuk masa sanggah ini ke sekolah. Kan bisa daring, bisa luring. Siap. Untuk luar jaringan, luring untuk offline-nya itu hanya sampai jam 2 dibatasi. Jadi jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang, 14.00. Yang tadi yang blank spot itu ya, dan juga mungkin bagi mereka yang tidak memiliki perangkat yang memadai bisa difasilitasi di sekolah tujuan. Siap Bapak. Selanjutnya nih Pak, berkaitan dengan akun. Karena orang tua tuh suka khawatir ya, katanya ada akun tapi kok saya belum nerima, harus bagaimana dan kapan itu? Harus ke siapa juga gitu memintanya? Yang pertama, akun sekarang sudah ada ya, jadi sudah siap untuk dibagikan begitu ya. Maka Disdik Jabar itu berkoordinasi dengan cabang dinas pendidikan wilayah ya. Dari cabang 1 sampai dengan cabang 13 berkoordinasi untuk membagikan akun. Nah, siswa bagaimana cara memperoleh akunnya? Ada 3 cara memperoleh akun. Yang pertama, dari sekolah asal. Jadi siswa dapat memperoleh akun itu dari sekolah asal. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sekolah yang akan dituju. Jadi kalau misalnya di sekolah asal tidak diberikan atau belum ada, belum siap, maka ke sekolah yang dituju. Datang ke sekolahnya. Misalnya datang ke SMA Negeri 1 Cibinong, datang ke SMA Negeri Sukanegara, misalnya datang ke SMA Negeri Lembang, SMA Negeri 1 Cikalongwetan, datang ke sekolah yang ditujunya. Nanti akun didapatkan. Yang ketiga, secara mandiri. Tapi ini khusus bagi peserta didik tahun yang lalu atau dari provinsi yang lain. Ya, jadi datang langsung kita dapatkan melalui website PPDB secara mandiri begitu. Jadi 3 cara untuk memperoleh akun tadi, dari sekolah asal, dari sekolah yang dituju, atau mandiri. Tapi khusus yang mandiri ini untuk peserta didik tahun yang lalu dan dari luar
Provinsi Jawa Barat. Oke, jadi jangan khawatir ya untuk wargi Cadisdik yang belum memperoleh akun dan bingung harus kemana mencari akun. Jangan cari kemana-mana, cari di tempat asal, di sekolah asal, cari di sekolah tujuan, atau yang lintas provinsi atau peserta didik tahun lalu bisa datang ke cabang dinasnya masing-masing. Berarti untuk Cianjur dan Bandung Barat boleh datang ke cabang dinas pendidikan wilayah 6. Seperti itu ya Pak? Iya. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, peserta didik sekalian, anak-anakku sekalian, calon peserta didik SMA, SMK, SLB, kita sudah mencoba berbagai macam cara untuk melakukan proses penerimaan siswa baru dengan sebaik-baiknya. Kalau kita lihat, asumsi berdasarkan calon lulusan SMP tahun lalu, SMP dan MTS tahun lalu, kita melihat salah satu contoh saja di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6, untuk Kabupaten Cianjur, itu daya tampungnya itu kalau saja SMA, SMK, negeri dan swasta menerima itu baru 93,04%. Ya, artinya apa? Artinya pemerintah dalam hal ini sekolah-sekolah negeri, SMA negeri, SMK negeri memiliki keterbatasan daya tampung. Ya, kalau kita jumlahkan jumlah SMA dan SMK itu tidak lebih dari 35%. Ya, berarti masih banyak ruang masih banyak ruang yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu untuk bisa menyekolahkan anaknya. Tidak mesti di negeri, ya. Swasta juga banyak dan swasta juga banyak yang berkualitas. Dan tentu adalah tadi seperti disampaikan di awal, tanggung jawab pendidikan adalah tanggung jawab bersama, ya. Kita dan masyarakat, pemerintah dan masyarakat, sehingga nanti bisa mewujudkan pendidikan yang hebat dan bermartabat. Saya kira itu untuk penyusunan PPDB tahun 2023. Oke Bapak, ada lagi yang lain? Masih penasaran ini untuk PPDB 2020. Karena Pak ini tuh jujur ya Pak, dari bulan Januari aja sudah berdatangan orang tua ke sekolah-sekolah bertanya. Pasti yang pertama, kapan dibuka? Setelah diberitahu nanti akan ada juknisnya, bertanya lagi syaratnya apa aja. Nah tadi kan sudah dijawab ya kapan dibukanya. Betul. Apa aja syaratnya. Terus jalur sekarang ada jalur masuk apa saja, tadi pun sudah dijawab oleh Bapak. Dan yang menarik sekarang itu ada masa sanggah. Ih luar biasa. Di mana coba ada PPDB ada masa sanggah? Jawa Barat saja. Luar biasa. Oke. Nah Bapak mungkin ada himbauan pesan terkait seluruh SMA, SMK yang ada di Jawa Barat ini tentang PPDB 2023, himbauan kepada sekolah, mungkin himbauan kepada orang tua dan himbauan kepada peserta didik. Boleh berbentuk ajakan. Oke. Saya kira begini ya, kesadaran masyarakat kita untuk mendaftar sekolah, menyekolahkan anaknya sudah luar biasa. Ya, mungkin sudah terinspirasi dengan education is more powerful weapon. Jadi pendidikan adalah senjata untuk apa? Untuk mengubah dunia. Nah, maka marilah kita manfaatkan sarana PPDB ini sebagai bagian tak terpisahkan untuk menyekolahkan anak kita. Ya, sehingga nanti kita punya harapan anak-anak kita mampu menjadikan Indonesia tetap ada, ya, NKRI tetap ada, ya, sehingga nanti kita bisa menjadi bangsa yang hebat, mewujudkan generasi emas Indonesia di tahun 2045. Mungkin saya kira itu ya. Oke, terima kasih Bapak. Luar biasa ya perbincangan kita hari ini. Meskipun sebentar, bagi saya sebentar Pak ini, kayaknya masih lama karena waktu ya dan durasi. Nanti mungkin bagi yang masih penasaran, nanti akan ada di kanal YouTube-nya Cadisdik, nanti di IG-nya juga boleh dipantengin, dan di web resmi PPDB Jabar 2023. Tadi ketika Bapak bilang pendidikan adalah senjata masa depan, senjata untuk mengubah dunia. Senjata untuk mengubah dunia, dan pendidikan adalah tiket ke masa depan hari esok dimiliki oleh mereka yang mempersiapkannya sejak hari ini. Ayo sekolah, semua bisa sekolah. Terima kasih Bapak untuk waktunya yang sangat luar biasa. Terima kasih juga untuk penonton Cadisdik yang masih setia menonton YouTube kami. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.